Nggak tahu ya, kalau misalkan kajak-kajak kayak gini dalam keadaan dire hit, aku lebih suka. Karena dia bisa one shot siapapun yang terkena efek Divine Judgment. Yes, bener banget. Roamer damage. Iya, roamer damage. Tapi masalahnya gini, sekarang kalau dia roamer damage, benar-benar badannya berarti diandalkan ke Luke dan juga Ray. Sedangkan kemungkinan besar kondisi Luke ini akan ada di hybrid. Oke. Jadi mereka akan benar-benar bisa dihempaskan oleh para pasukan dari tim Onyx, apalagi Roger. So, ini akan melihat sang Raja Langit yang sedang kehilangan posisi di atas langit akan menghadapan dengan Geek Fam The King Slayer. So, Emerald Arena pada tepuk tangannya. Let's go. Go to the lane of down. Oke, mungkin dari early game dulu ya. Akai, dia punya farming speed yang cepat dan tergantung nanti. Kalau ngelihat adanya Arlot di posisi XP lane, bisa jadi rotasi dari Akainya ini akan lebih berat ke arah XP nih. Iya. Rotasi ke XP agar Infinite Vengeance keluar. Selama 4 detik tentunya itu akan menjadi timing yang sangat-sangat lama untuk efek Vengeance itu bisa digunakan. Tapi untuk sekarang, early game potential dari kedua belah tim masih sangat-sangat 50-50. Cewek Swift ditambah dengan Master Assassin. Sementara kalau kita melihat dari Cadera, dia memilih ke arah Tenacity. Dia mau bermain lebih safe. Tapi ini Cloudera dimainkan. Wow, tapi bahkan jangan lupa Cadera dengan Cloudera waktu itu dia benar-benar sangat langsung menggendong permainan dari tim Geek Farm dan Suns adalah sosok player yang bisa membuat permainan Onyx itu berubah 180 derajat dalam detik. Dan apakah kali ini Lunya mampu seperti itu, Lim? Cukup unik sih. Gue ngeliat Kairi tapi tadi ya. Pakai emblem support ya. Iya. Emblem support dan dia pakai vitality di awalnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal emblem support, itu referensinya udah ada dari King Kong, dari Onyx Philippines. Dia selalu membawakan Inspire, emblem support, dan nanti dia akan bermain dengan Brave Smite. Karena memang efek heal-nya akan meningkat. Dan cooldown reduction-nya itu annoying banget. Lihat, efek stun-nya bisa terus-terusan. Tapi jadi fokus badan ya. Nih, tapi nampaknya di sini Apres World telah dikeluarkan Kyrie. Tidak memiliki kondisi yang sangat baik, ada baiknya mereka mundur ke arah belakang. Ngomongin soal Luffy untuk bermain di early seperti ini juga dia benar-benar dipegangin kakinya. Dan kalau harus keluar flickernya dalam kondisi sedang belum ada turtle, ini cukup berbahaya untuk mereka. Oke, ini lagi-lagi setup ke arah XP lane. Jujur lebih diuntungkan dari Geek. Ya tadi kombinasi Arlot sama Akai. Dan dari hero juga, Arlot. Oh itu dia. Jangan sampai trigger flickernya berhasil dilakukan oleh seorang Luke. Dan ternyata Suns menjadi sebuah cover yang sangat baik nih, Lim. Iya. Tergantung nanti ya setupnya seperti apa. Tapi udah level 4 sebentar lagi nih nampaknya. Dari kedua romernya juga. Dan Luke udah low. Oke, dengan Final Slash mencoba untuk melakukan OP. Dan one last hit, Luke gagal. Luffy berhasil mendapatkan first blood. Meanwhile, the power of Retribution akan coba diadu sepertinya. Nampaknya Retribution berhasil mengamankan turtle pertamanya atas sosok Kyrie. Meanwhile, Apoy, where are you going, Apoy? Nowhere to run. Gak bisa kemana-mana lagi. Udah stuck banget tadi jalannya. Ditempel sama Keyboy. Dan untuk objektif pertama, pertukaran ini kayak terlalu banyak sih, Be. Terlalu banyak banget, 3 untuk 0 bahkan hanya dengan menggunakan Divine Judgment total didapatkan. Tapi terlalu banyak banget resource yang keluar. Flicker Divine Judgment, flicker dari Luke-nya juga mengancam dia. Sementara lihat Lutfi, dapat 1 kill, 1 assist, flickernya pun masih ready. Dia bakal lebih menguasai XP lane sekarang. Karena memang potensi untuk Lutfi bisa mengamankan XP lane-nya, ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Luke yang clear wave-nya lebih lama. Oke, bahkan kalau kita lihat dari segi item pun, ini Masya jelas lah ya, langsung ke arah Heptasis. Dan kelihatannya sama sih, dari Pakito-nya Lutfi juga, dia pengen mirip-mirip sama yang Pakito tadi, 3 penet harusnya. Ya, Hunter Strike atau bahkan mungkin ke Heptasis, tapi Lutfi Kembali lagi one by one situation kali ini kondisinya Lutfi. Lutfi memilih tapi lihat Hammer Speed dikeluarkan menuju ke sosok Lutfi. Wah. Tanpa ada Itu dia dikeluarkan kombonya. dan Unstoppable Vengeance membuat Lutfi harus tumbang. Meanwhile Cadera di arah bottom lane. Langsung ditabrak seorang Kibai. Suppress game in the pocket. Kibai yang terting dan Cadera still survive in the bottom lane. Ya, yang nggak bisa juga kalau ketika nge-dive turret. Itu dia, efek suppress, dia nggak lepas ketika bar HP dari Masyanya hilang. ya, efek imun pun bakal terlepaskan begitu saja. Tapi untuk sekarang kalau kita melihat dari kondisinya Geek Farm, mereka harus lebih berani untuk buat move seperti tadi. Lutfi adalah target optimal. Karena mau nggak mau, kalau misalkan Lutfi-nya nggak ada, di delete dalam team fight sebelum Turtle, udah pasti Luke-nya akan berkuasa di setup tersebut. Wow, jarang-jarang the one and only. Saya 2-1, Geek Farm. Semuanya 2-0 menuju ke arah Onyx. Wow. Cukup menarik ya, karena memang mungkin ya Onyx dari kemarin dia sedikit goyang. Tapi ya mungkin sekarang nih dengan line up yang paling biasa keluar juga cewek.
Yes. Kembali lagi juga metanya ke Redwin. Fredwin. Fredwin. Jadi semuanya udah balik ke settingan normal harusnya ya. Ya, Siap untuk menggapai langit lagi nampaknya. Waduh, OTW langit. sabar nih. Tapi untuk MPL season ini susah ditebak sih Bang, mohon maaf nih. Bener, itu dia. Itu yang menariknya. Untuk kali ini standings bener-bener gak bisa ditebak sama sekali. Klasemen harus kalian pantau. Kalian harus screenshot klasemen karena perhitungan akan ada di akhir nanti. Ini dia, Keyboy Express. Keyboy Express di depan sana akan mencari sosok Aboy. Tapi nampaknya belum terlihat terdeteksi. Meanwhile, Lazar have speed and the power of Retribution. Berhasil mendapatkannya. Sedangkan di belakang sana Luka mencoba untuk kabur ke arah belakang. Paloiski. Dengan kondisi saat ini dia masih memiliki Defense Judgment, jangan sampai itu membuat Sans bisa ditumbangkan. Tahun berhasil menyelamatkan Sans. Damage terlalu besar. Bahkan coba dibalikan kembali kanan dan Luke langsung instant pick bilang dan habis swordnya for nothing. Karena sedikit geseran saja membuat sosok seorang Ray selamat tebakan Kyrie. Kali ini masih bisa di body block oleh Sans. One last hit, tapi Paloiski akan melepaskan pandangan dan jangkauan. X, Onyx PH sama-sama bermain dengan agresif kali ini, Profesor. Cukup komit ya tadi dengan flicker yang digunakan juga. Bottom lane, oh solo kill, solo kill. Solo kill. Oke, one Nyaris. last hit, tapi ternyata dengan adanya absorb damage membuat sosok seorang Kadira. Kadira memilih untuk bermain lebih safety. Iya, ya, Master Assassin-nya nggak bakal aktif selama ada minion dari Geek Farm. Cadera terselamatkan karena banyaknya wave minion yang masih ada dan cewek yang terancam di sana posisinya. Tapi kalau kita simpulkan dari teamfight yang terjadi barusan, tentu Geek Farm sedikit diunggulkan dan defense Oke, Devon Jasmine karena lihat tidak ada par lagi dan Kimoy flicker. Bahkan coba dipaksakan dan one last hit from Aboy. Astralical, wow, headshot. Itu dia tadi ya, lagi-lagi Divine Judgment yang bisa ngepanis posisi dari Masya. Nah ini juga buat referensi nih buat teman-teman yang bingung lawan Masya pakai apa. Kaja solusinya. Kaja solusinya. Ya mungkin alternatifnya masih ada Ruby, masih ada Franco. Tapi Kaja itu udah make sure banget. Kalau seandainya nanti Divine Judgment ini akan mengunci pergerakan dari Masya. Oke, tapi nampaknya ternyata udah ada satu gerbong yang datang ke arah bottom lane, Lim. Waduh. Sama ini juga nih kalau teleport doi pastikan kalian di tengah. Di bulatan di tengahnya. Karena kalau pas tele kalian gak di tengah itu berantakan juga tuh. Iya, ya, pasti datangnya. bakal keluar dari rumput ya. Iya. Dan Efek push. Nggak munculnya, pas Nggak keluar. munculnya tuh tiba-tiba nih, ya udah di orang. iya kan. Wah ada Fredrin tuh tadi tiba-tiba. Cuman landing jauhnya kayaknya udah dipegang nih Be. Ya, ya. Keyboy Keyboy. juga butuh item soalnya kan. Heptasis nggak cukup untuk nabrak satu kali doang. Butuh nabrak minimal 3 kali. Tapi kalau udah punya Blade of Despair, udah cukup 2 kali tabrak. Oke, kita akan melihat apakah Retribution perfect terhadap Turtle yang dia miliki. Dan perfect Turtle from Retribution. Meanwhile, Luke dari bottom lane kali ini. Belum ada yang bisa pegang, tapi Luke-nya tumbang. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan keuntungan. Tapi lihat flashing breath from Kadera. Oh no. Almost tertinggal dan cewek dengan flickernya langsung mengaum. Au! Masih mau lebih? Andre, ini gak bisa pulang. Dia udah terkena Tom, gak ada lagi yang bisa menyelamatkan dirinya. Ketika dia udah dipegang sama Sans dan juga Kyrie. Dia gak bisa kemana-mana, Lim. Ya menyisakan Aboy sendirian dan lagi-lagi entah kenapa gue ngeliat udah 2 kali loh. Luke selalu terlalu depan loh. Posisinya terlalu position dan gak bisa di backup. Ya, ya mungkin niatannya adalah untuk memajukan combo dari Akai dan Arlot ya, Infinite Vengeance. Tapi mau bagaimanapun, ketika out of position dan terkena combo dari Dispersion Rotation, udah pasti dia bakal kena stop di sana. Dan memang Arlot ini counternya adalah stopper, jadi sangat wajar. Kalau dia berada di tengah-tengah dari Dispersion Rotation, dia bakal terhenti pergerakannya. Iya. Ditambah lagi bukan hanya itu aja, kalau dia nggak sengaja kena Town, Prof. Dia kena Town ketika Vengeance lagi serang tidak aktif. Waduh. Dan Sans, ini dia build-nya. Lihat, baru mau ditunjukin build-nya. Langsung Ancient Talisman, Line in Rancen. Siapapun yang kena bakal instant kill. Apalagi dia punya Lethal Ignition. Kalau yang kena modelan Cadera atau Aboy, Boh, goodbye. itu langsung sekali nempel. Meledak, Prof. Lihat. Kebakar sadadanya. Aboy bahkan menggunakan Astral Echo untuk ke belakang. Karena dia tahu ada sedikit game sense dari Aboy. Kalau misalkan 40 detik, 30 detik ini, Onyx pasti membuat move. Dan terbukti, diversionnya terdinai barusan. Ya karena ini, Profesor KB, Onyx selalu ingin mendapatkan kalau dia tidak ada point kill yang diciptakan sebelum objektif, minimal first kill. Oh, Divine Judgment. Tapi lihat pecatman menuju ke arah belakang, heavy spin memukul Sans ke arah belakang, tapi lihat cewek.
terperangkap dan harus tumbang. Meanwhile Kairi bersama dengan Kiboy mencoba cabik balas kita double kill. Hilang no Cadera for this time. Wah, pertukaran yang nggak terlalu baik pastinya untuk teman-teman dari Geek juga. Heavy spin, swords yang cukup mahal sudah nggak ada sekarang di momen Lord yang spawn. Mungkin bisa langsung di setup juga dengan keunggulan jumlah dari Onyx. Perfect turtle untuk Ray tapi tidak levelnya untuk Kairi. Dia berada di level 12 thanks to team fight, thanks to kill dan assist. 307. Oke, tapi Sans di depan sana akan Heavy memegang spin. karena Ray akan bisa sangat cepat dimakan oleh para pasukan dari tim Onyx. Kalau nggak dia mundur. Tapi Kiboy nggak peduli apapun yang terjadi, dia akan memakan Ray. Dia akan membuat Kairi free dalam Power of Retribution. Paloisky is coming. Masih ada Ditutup ancaman sih. pergerakannya oleh sosok seorang Sans. Lihat, akan berada dari arah belakang dan Sans is coming bersama dengan gerbongnya. Surprise sandwich Gabby, blasting red from Cadera. Itu tidak akan bisa membuat pasukan dari tim Onyx mundur. Bahkan Luka harus menjadi tumbal ke kanasan tim Onyx. Oh, Baloy masih coba dikejar juga. Tapi lagi-lagi keuntungan masih dipegang oleh Onyx. Bahkan masih mau lebih Kairi, mau orange buff-nya juga. Gila. Dapat. Onyx is back, Fred win. Dengan hanya permainan seperti ini membuat Onyx kembali menunjukkan ketajaman punggungnya. Ya, thanks to Suns Express ya barusan ya. Itu paket yang sangat-sangat cepat, flanking yang sangat-sangat mematikan. 3 orang loh di belakang sana dan 3-3-nya punya damage. Tentunya Lethal Ignition ditambah lagi dengan Kiboy yang udah selesai dengan dire hitnya. Dan cewek sebagai gold laner bahkan pemegang player gold by UBS Gold yang paling tinggi. Wah, dia gak takut juga loh gue buka flickernya buat ofensif ke bagian depan. Selama bisa dapetin pertukaran kayak mungkin ke arah Cadera, itu udah worth it banget. Dia pasti bakal target ke Cadera karena dia punya Master Assassin. Kalau Caderanya berpisah dari kerumunan Geek Farm, ini bakal jadi poin plus. Damage dari Rogernya akan 2 kali lipat lebih sakit, 7% akan meningkat lagi. Oke, Lord sudah mulai datang ke arah bawah, tapi masih Lord pertama dan masih ada pasif dari base turret. Harusnya masih aman. Masih aman, semua masih bisa dipegang, masih bisa ada kendali. Cuma yang kita sulit lihat adalah kalau saat ini, jangan salah, dia adalah salah satu damage dealer yang kuat loh. Dan ini ada game fact, tidak hanya di season ini Fredrin menjadi most pick hero bagi Kairi di season 11 dan 12 dengan 11 kali win rate 81. Buset, turnamen ini bro, 81%. 81%. Ini turnamen Lim. Fredrin sejak dini dia. Memang Fredrin sejak season 11 ya. pantesan jago banget, buset. Udah dari season 11. Ya jelas lah, dan ini lihat gameplaynya langsung beda banget kan dari Langsung beda Onyx yang banget. kemarin. Dan bahkan Lim, kalau ngomongin cuma dari season 11, tapi ini win rate-nya 80 turnamen Lim. Makanya, kita aja ngereng boro-boro pala 8 Pak. Pala 7 aja udah bersyukur tuh kayaknya. Wah, sudah sujud syukur Pak, pala 7. Iya, Cuman tapi- ini dengan yang konsep yang baru juga sih, emblem support yang muncul ya. Biasanya gue jarang lihat Kairi pakai emblem support. Iya makanya referensi baru dia. Karena kalau kita melihat dari cabangnya, Onyx Philippine King Kong juga suka banget bawain ini. Dan dia bawa Brave Smite juga. Emang tujuannya dia mau nge-spam. Intinya udah spam aja dengan skill yang ada. Karena Energy Absorption juga bakal memberikan sedikit gerakan untuk cooldown reduction. Makanya nggak heran kalau Kairi akan terus-terusan bermain dengan spell vamp, efek heal 12% tambahan. Dan itu hanya untuk dirinya sendiri. Fokus untuk jadi badan berarti ya di bagian depan dengan emblem support. Walaupun nggak ada defense, tapi ya dari itemnya kan udah full defense rata-rata. Dan item yang paling annoyingnya udah pastilah Thunderbelt. Oracle masih gak sih? Gue cuma lihat super can doang loh Oracle first item. Iya. Kalau Thunderbelt udah pasti soalnya. Kalau emblem support biasa Thunderbelt. Karena kan cooldown reduction-nya ada, slow effect-nya akan dimanfaatkan. Dan kita tahu sendiri Thunderbelt ini damage-nya berdasarkan HP. Jadi nggak heran kalau seandainya Molten Essence-nya ini akan dia jadikan kepada Curse Helm. Karena nambahin darah 1200 lumayan untuk levelan yang kayak Fredrin kayak gini. Oke, dan sekarang lihat bola. Oh, Paleski game sense yang nampaknya kali ini gagal. Dia terperangkap dan dia tidak memiliki flicker. Ini membuat Paleski harus pusing 7 keliling. Meanwhile, lihat langsung ada dijepit. paketnya sampai sandwich gaming. Again and again. Onyx berhasil dengan sandwich gaming tapi lihat Red motion take over. Berhasil mengamankan Lord dan mereka harus mundur ke arah belakang. Meskipun begitu 3 orang tumbang dari Geek Fam. Wow, ini keputusan yang cukup menarik. Baloyski flicker, blind map, di blind spot. Dia nggak tahu siapapun ada di sana atau enggak. Tapi dia berani banget untuk nge-flick ke bagian depan. Dan lihat Luke. Oke, Luke udah nggak bisa jalan. Disable move. Disable semua dari Suns. Dan bahkan lihat selama kombonya Suns kena semua. Udah nggak ada bisa lagi dilakukan. Dan bahkan Paleski ditumbangkan Wipe out. di dalam turretnya sendiri. Dan lihat di saat keuntungan
Lord yang dia dapatkan gak ada sama sekali, bahkan mereka mendapatkan kemungkinan yang sangat maksimal. Ditutup oleh seorang Ray. Udah ke belakang, tapi yang penting dia bisa mendapatkan satu turret aja di tengah itu udah syukur. Iya. Satu persatu mereka makan. Ini jadi rugi sih Lordnya, Be. Jauh. Iya, jauh Lebih banget. Jauh banget. Karena mau bagaimanapun ketika Aboy ditumbangkan untuk pertama kalinya, targetingnya berarti udah sangat matang dari Onyx. Mereka udah tahu untuk Keyboy-nya terutama Thunderclap-nya ke siapa. Kalau nggak ke Cadera, ya udah ke Aboy. Dan Aboy sekali aja dia menggunakan flicker, dia nggak punya escape ability apa-apa lagi. Hanya mengandalkan Astra Recall saja. Dan itu dia, Suns Express. Wow, itu Paket pas, yang begitu cepat loh. pas banget sih. Walaupun tadi heavy spin juga bagus dari Ray ya. Dia bikin out of range dari retribusinya Kairi. Dan ini dia replaynya, Be. Iya, kalau kita lihat dari replay sebenarnya mungkin kalau fokus ke emblem support yang tadi diperbincangkan ya sama Lim. Lihat deh, kalau setiap kali heal up atau break smite dari Kairi itu nambahnya 500 darahnya. Jadi makanya dia bakal sendirian di depan dan nanti Suns tinggal cari spot yang bener-bener blind untuk Geek Farm. Karena mereka akan bermain dari sana. Oke, dan sekarang kondisi masih dipegang oleh Onyx. Gold lead-nya masih ada di mereka, bahkan dengan best turret. Hingga ini buka map doang kan? Buka map doang kan? Iya. Gak mungkin tiba-tiba datang sih. Kali kagetan, Pak. Oh, kalau kagetan harus berlima kayaknya. Kalau nggak berlima minimal ada Lord gak sih? Iya. Ada poin lah Ada ya. poin lah di sana. Kalau misalkan itu sendirian, itu kita yang kaget sih jatuhnya. Jatuhnya sih emang nyetor nyawa atau tumbal mungkin ya. Tapi midnya tetap ditabrak juga. Baloy. Oh, it's a truncheon. Mengantisipasi pergerakan dari Baloyski. Game sense lagi yang ditunjukkan kali ini oleh Suns. Game sense lagi. Tadi kita lihat insting Baloyski. Sekarang insting dari Suns nih. Ya, perhitungan untuk flickernya ya. Iya, Cukup iya. matang ketika ada informasi no flicker dari Baloyski ketika tadi Lord didapatkan. Tapi untuk sekarang, seperti biasa klasik Onyx. Ketika 40 detik sebelum adanya Lord, mereka akan membuat movement-movement yang cukup beresiko. Iya, yang terlihat juga ya. Tapi jujur nih, kalau lihat dari item nanti, kayaknya Keyboy lumayan tajir deh. Ya, Karena ya, dia ya. dari tadi pegang lane jauh loh, tanpa disadari ya. Lane jauhnya bukan dipegang 9.000 Lutfi. goldnya, Keyboy bayangin. cuma beda 100 sama Lutfi. Lo bayangin, Lim, 9.800 udah BOD, Endless, Hepta, Malefic, Itu lengkap sih dia. gurih benar. Jadi dia sebenarnya satu kali clap untuk ke Aboy udah pasti kayaknya Aboy minimal udah harus punya Winter Truncheon sih di sini. Minimal. Setengah sih hilang itu. Setengah hilang pasti. 2 kali tabrak udah Kalau hilang. kalau aktif dia dari hit. kalau dia main direct hit, setengah. Iya, Setengah makanya. itu. Dua hit thunderclap aja. Wah. Dan bahkan kita lihat di sini. Ingat Ray, dengan keuntungan dan pada Keyboy. saat dikeluarkan begitu saja Lutfi di depan sana, Wah, tapi hilang. nampaknya Kadera yang harus hilang, lihat ditompo oleh seorang Keyboy. For defensive heavy spin mau tidak mau dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Geek Fam. Lihat satu kali terbang, satu kali Buset. combo. Dan hampir saja memakan Apoy. Flicker for defensive dan Apoy! Harus dibakar Keyboy! Benar-benar tidak mau ada 2 boy di dalam pertandingan ini. Oke, dan sekarang nggak ada damage dealer. Boy, only Keyboy. Ya, mereka sudah kehabisan damage dealer dan masih mau dipaksa nampaknya. Nampaknya ketika mereka memaksakan keadaan saat ini, mereka ingin mendapatkan endgame dengan sangat cepat. Mereka ingin menuntaskan di game yang pertama dengan ada 10.000 gold difference. Lutfi, no strike dikeluarkan, memaksa ke arah belakang, dan Kadera is coming. Blessing Duet masih ada, tapi Final Slash berhasil mendapatkan Down. Ray. Semakin dekat Blessing Duet from Kadera. Tidak ada yang bisa dilakukan, dan bahkan Kadera hanya bisa terdiam terkena press. Gak kuat. Game pertama didapatkan Sang Raja Langit. One-sided game, no Aboy, only Keyboy. Fred Win kembali muncul Onyx. Kembali dengan temponya. Pergerakan-pergerakan pasti dari Onyx yang bisa menjadi penentuan one-sided game. Sangat-sangat nyata di game yang pertama. Keyboy benar-benar pegangin lini belakang dari Geek Farm. Mau itu Cadera, mau itu Aboy. Thunderclap hanya untuk mereka berdua. Tepuk tangan yang sangat meriah tentunya dari Masha Romer Dire Hit. Pick off-nya dibalas team fight. Dan Onyx berhasil mengamankan game pertama dengan Suns Express. Paket langsung dibayar di tempat. Tunai. Wow. Bro, Ini Loi-nya memang beda ya. Loi-nya memang beda, tapi memang ya, pride of a boy. Cuma ada satu boy di dalam pertandingan ini. Iya. Dia Tapi nggak mau ada a boy. cuman memang konsepnya rapi banget sih. Landing jauhnya dipegang sama Masya tadi. Masyanya punya item, ya jelas. Jangankan Cak Dera, bareng sama Aboy juga nggak jadi masalah. Tabrak terus, flicker, dipakai ofensif. Dan itu kalkulasi damage yang matang juga dari Lady Boy. Lihat aja dari turtle yang ketiga deh. Jangankan Aboy atau bahkan Cadera.